Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi anak-anak hebat. Ketemu lagi bersama saya Bu Purwati dalam tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera pada pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak jangan sampai lupa ya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, pembelajaran tematik kelas 6, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran yang kelima ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu muatan pelajaran IPA, KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Kemudian muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi, serta 4.8 menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menuliskan pengertian masa pubertas. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan tentang masa pubertas. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan membuat clipping, siswa dapat menunjukkan bacaan berisi ciri-ciri masa pubertas. Kemudian yang terakhir, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat membandingkan informasi yang diperoleh ketika membaca judul bacaan setelah membaca bacaan. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kemudian, coba anak-anak amati. Di situ ada gambar anak perempuan berkelompok sedang mengerjakan tugas. Begitu juga dengan anak laki-laki. Mereka juga sedang berkelompok sedang mengerjakan tugas. Nah, di situ kita amati ya. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas, namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu apa itu masa pubertas? Anak-anak masih ingat tidak apa itu masa pubertas? Masa pubertas itu berasal dari bahasa Latin pubescere, artinya mendapat rambut kemaluan. Nah, di sini bisa diartikan secara keseluruhan, secara umum, pubertas adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa yang tidak ditandai dengan munculnya tanda-tanda sekunder dan kemampuan bereproduksi dengan ditandai dengan perubahan hormonal, perubahan fisik maupun perubahan psikologis dan sosial. Itu adalah pengertian masa pubertas. Nah, coba anak-anak mungkin sering melihat temannya ini, terutama yang perempuan. Temannya ada yang sudah berjerawat. Kenapa sih kok udah berjerawat? Aduh, aku bingung kenapa kok sudah berjerawat. Nah, ternyata itu merupakan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Selain ciri-ciri fisik, nanti juga di situ ada perubahan emosi. Perubahan emosi yang menjadi semakin labil ya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri fisik lainnya, misalnya payudara mulai terbentuk atau mulai membesar, biasanya pada anak perempuan. Kemudian mengalami menstruasi atau kita sering sebut dengan haid. Kemudian kulit menjadi berminyak. Juga tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan kemaluan. Setelah itu juga pinggul mulai membesar. Itu adalah ciri pubertas pada anak perempuan. Kemudian untuk anak laki-laki apa ya ciri-cirinya?
Nah, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki juga bisa kita amati. Bagaimana itu? Yaitu suara menjadi lebih besar dan berat. Kemudian jakun mulai tumbuh. Jakun ya, di sini jakun. Kemudian tumbuh rambut di daerah ketiak dan sekitar kemaluan. Kemudian mulai mengalami mimpi basah itu. Dan yang terakhir mulai muncul jerawat juga. Itu adalah tanda atau ciri pubertas pada anak laki-laki. Nah, setelah mengetahui ciri-cirinya, anak-anak punya tugas ini. Nanti anak-anak berkelompok bersama temannya, ya, yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Nanti kalian berkelompok dan saling mengamati satu sama lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti anak-anak setelah berkelompok 3 anak ya, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak. Yang pertama nanti diamati secara bergantian, setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap semua anggota kelompoknya. Dan yang kedua, buat urutan daftar ciri-ciri masa pubertas. Membuat urutan ciri-ciri masa pubertas yang seperti tadi itu ya. Kemudian yang ketiga, dicocokkan ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan temanmu sesuai pengamatan yang kamu lakukan. Dan yang keempat, buat kesimpulan hasil pengamatanmu terhadap teman-teman satu kelompokmu. Nah, yang terakhir, tuliskan hasil kesimpulanmu dalam bentuk tabel seperti di samping ini. Nah, ini adalah tabel hasil pengamatannya. Nanti nama anggota kelompoknya siapa saja dituliskan di sini. Kemudian anak yang pertama yang diamati, namanya siapa? Umurnya berapa? Masa perkembangannya bagaimana? Alasannya apa? Nah, seperti itu. Anak yang kedua juga sama, namanya siapa? Umurnya berapa? Masa perkembangannya bagaimana? Apakah sudah memasuki masa pubertas atau masih dalam masa anak-anak? Terus dituliskan alasannya, kenapa jika pubertas, alasannya apa, jika anak-anak nanti bagaimana. Begitu juga dengan anak yang ketiga yang diamati, namanya siapa, umurnya berapa, masa perkembangannya bagaimana, serta alasannya ya. Kemudian ayo berkreasi. Setelah anak-anak mengamati teman-teman sekelompoknya dan mengisikan tabel tersebut, silakan anak-anak berkreasi mencari bacaan dari surat kabar maupun majalah atau bisa mencari di internet ya. Tapi hati-hati, kalau dalam internet anak-anak harus selalu didampingi oleh orang tua atau orang dewasa ya untuk mencari bacaan ini. Nanti setelah memperoleh bacaan itu, silakan digunting, kemudian ditempelkan dalam tabel atau kolom di samping ini. Dalam kolom di samping ini ya, silakan dipotong, kemudian ditempelkan dalam kolom seperti di samping. Nah, setelah ditempelkan, anak-anak berlatih untuk mencari pertanyaan, mencari jawaban dari pertanyaan berikut. Nanti pertama, apa judul bacaan yang kamu peroleh? Nanti bacaannya apa? Setelah memperoleh bacaan dari majalah atau dari surat kabar atau dari internet, judul bacaannya apa ditulis. Setelah itu, nomor 2, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika membaca judul bacaan dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Apakah sesuai atau tidak? Silahkan dituliskan. Kemudian yang ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Informasinya apa? Nanti di situ kalian jelaskan secara singkat saja. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran pada hari ini? Tentunya lebih menyenangkan ya, karena kita dapat mengetahui ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, kita juga mengetahui bacaan non-fiksi tentang masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian video pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.